Berita besar di awal tes pramusim MotoGP 2025 adalah kembalinya Yamaha. Namun, itu hanyalah ilusi semata di Sepang. Honda kini memimpin kebangkitan pabrikan Jepang dengan semakin mendekati posisi terdepan di setiap balapan dan kini bersiap untuk kembali bersaing memperebutkan kemenangan dengan RC Tuan Trivi. Sambil mengambil langkah awal di pasar pembalap untuk musim 2026-2027. Honda mengincar dua pembalap. Juara dunia WSBK saat ini Toprak Razgatlioglu dan bintang MotoGP KTM yang sekarang tidak puas bersama timnya Pedro Acosta. Dua petinggi dari Honda Racing Corporation atau HRC hadir di seri World Superbike Belanda di Assen akhir pekan lalu. Meskipun HRC memiliki tim di WSBK, kemungkinan besar itu bukan alasan utama kehadiran mereka. Dalam dunia balap, ada rumor biasa dan ada rumor yang luar biasa. Yang ini termasuk yang kedua. Ketika informasi datang dari berbagai sumber di pedok dan ketika para bos pabrikan terlihat berbincang secara rahasia di antara truk balap. Menurut rumor tersebut, rencana HRC akan mengontrak Razgatlioglu untuk musim 2026 dan 2027. Tahun depan, pembalap Turki yang punya bakat hebat ini akan membalap untuk tim pabrikan WSBK Honda. Kemudian pada tahun berikutnya, ia akan pindah ke tim pabrikan MotoGP Honda. Sulit membayangkan skenario yang lebih sempurna lagi untuk Razgatlioglu, yang selama beberapa tahun terakhir kerap berbicara tentang keinginannya pindah ke MotoGP. Saat ia membalap di WSBK bersama Yamaha, ia sempat menguji motor YCR M1 MotoGP beberapa kali. Tetapi tidak begitu cocok karena berbagai alasan, termasuk ban depan Michelin. Kemampuan Razgatlioglu dalam memasuki tikungan dengan ban depan Pirelli WSBK sangat menakjubkan. Ia bisa mengunci ban depan selama beberapa meter dengan roda belakang terangkat, lalu seolah melempar motor ke tikungan dan mencapai apex dengan sempurna. Ini adalah bakat yang sangat unik. Pembalap lain mungkin tidak akan berhasil menikung dalam situasi seperti ini. Jika Razgatlioglu sudah berada di MotoGP di 2026, kemungkinan besar ia akan kesulitan dengan ban depan Michelin. Karena tanpa grip dan feel yang sama, ia tidak akan bisa melibas tikungan dengan cara yang sama. Dan jika pembalap tidak bisa memasuki tikungan seperti yang diinginkan, maka di seluruh tikungan dan bahkan akibatnya waktu putaran akan terganggu. Inilah mengapa rencana HRC untuk 2026-2027 sangat ideal untuk Razgatlioglu. Ia bisa membalap di WSBK dengan motor pabrikan Honda Farblade tahun depan, sambil menguji motor MotoGP sebanyak mungkin dengan ban Pirelli. Karena MotoGP akan beralih ke Pirelli pada 2027. Razgatlioglu sangat senang Pirelli akan menjadi pemasok ban MotoGP di 2027. Menurutnya, jika MotoGP menggunakan ban depan Pirelli, titik pengereman akan sedikit berubah. Karena dengan Pirelli, dirinya bisa memahami segalanya saat mengerem. Namun dengan ban Michelin terlihat agak sulit. Meskipun Pirelli sedang merancang ban depan baru untuk MotoGP, kemungkinan besar ban tersebut akan tetap memiliki karakter khas Pirelli dengan banyak feel. Regulasi teknis baru MotoGP untuk 2027 juga melarang penggunaan perangkat hole shot atau red head dan mengurangi aerodinamika downforce, yang seharusnya membuat transisi dari Superbike ke MotoGP menjadi lebih mudah. Langkah HRC untuk mendekati Acosta terjadi di tengah masa sulit bagi KTM. Meskipun Maverick Viñales berhasil finish di posisi kedua pada balapan minggu lalu di Qatar, Acosta telah menjadi talenta muda paling menjanjikan di MotoGP sejak ia memasuki kelas Premier di awal musim lalu. Krisis finansial KTM dan performa buruk RC16 2025 membuat rumor mulai beredar. Dan informasi dari orang dalam menunjukkan bahwa ia sedang berbicara dengan HRC. Pembalap Spanyol berusia 20 tahun Pedro Acosta memiliki klausul performa mesin dalam kontraknya dengan KTM saat ini. Jika performa RC16 tidak memenuhi standar, ia bisa pindah ke tim lain. Meskipun ada rumor bahwa HRC bersedia membayar sekitar 6 juta euro atau sekitar 115 miliar rupiah kepada KTM untuk membebaskannya dari kontrak. Kesepakatan dengan HRC memang masuk akal.
Produsen sepeda motor terbesar di dunia ini jelas sangat bertekad untuk kembali ke barisan depan MotoGP. Dan hasil balapan terkini menunjukkan bahwa proses itu sedang berjalan. Pada balapan minggu lalu di Qatar, kecepatan balapan Johann Zarco dengan LCR RC213V hanya tertinggal 0,3 detik per lap dari pemenang Marc Marquez. Yang mungkin lebih signifikan adalah ketidakpastian akibat masalah keuangan KTM. Petinggi perusahaan bersikeras bahwa pabrikan ini akan tetap bertahan di MotoGP. Tetapi, meskipun rencana restrukturisasi telah mengembalikan sedikit stabilitas, KTM masih memiliki utang miliaran dolar, sehingga mereka belum sepenuhnya aman dari masalah. Oleh karena itu, mudah dipahami mengapa Acosta mungkin ingin membawa bakatnya ke tempat yang lebih stabil. Dan jika Acosta benar-benar pindah ke Honda, akankah ia membawa serta staf penting dari KTM? Karena para insinyur juga menginginkan masa depan yang aman. Acosta telah membangun hubungan yang sangat kuat dengan kepala kru Paul Trevathan sejak ia masuk ke MotoGP dan mengaitkan sebagian kesuksesannya di 2024 kepada pria asal Selandia Baru ini. Acosta bahkan mengakui dirinya sangat menyukai cara Paul mengelola seluruh kru, mengatur mindset, dan mengatur segala sesuatu di sekitar Acosta. Sehingga tidak mungkin ada hal buruk yang masuk di antara tim. Itulah sebabnya Acosta mempertahankan Trevathan dan personel kunci lainnya saat ia pindah dari Tech 3 ke tim pabrikan Red Bull tahun ini. Beberapa tahun lalu, KTM menyebabkan eksodus talenta dari Honda dengan mengambil beberapa staf dari tim pabrikan Repsol. Kali ini, talenta ini mungkin akan mengalir ke arah sebaliknya.